Oke, baiklah. Kali ini akan saya jelaskan contoh-contoh kalimat yang menggunakan subjek dari bermacam-macam bentuk. Yaitu bisa kita lihat di sini, wujud subjeknya bisa berupa noun, kemudian bisa berupa pronoun atau compound noun, kemudian noun phrase, gerund phrase, infinitive phrase, prepositional phrase, adjective maupun noun clause. Kita bisa lihat di sini, misalnya untuk subjek berupa noun, contohnya adalah plants need water. Plants di sini sebagai subjek, ini adalah dari kata benda. Kemudian untuk pronoun, contohnya adalah they need water. They di sini adalah salah satu dari pronoun, yaitu I, you, we, they, he, she, it, berkedudukan sebagai subjek kalimat. Lalu berikutnya adalah compound noun. Dicontohkan di sini adalah football becomes a popular sport. Football ini adalah compound noun, terdiri dari foot dan ball, namun begitu dijadikan satu, football mempunyai pengertian yang lain, yaitu sepak bola. Di sini kedudukannya juga sebagai subjek. Kemudian yang non phrase, contohnya adalah a young girl plays a guitar in the garden. A young girl terdiri dari 3 kata, a, young, dan girl, di mana kata girl di sini menjadi head atau inti dari frase ini. Karena girl adalah kata benda, maka ini disebut sebagai noun phrase. Kita ingat bahwa phrase adalah sekelompok kata di mana di dalamnya belum terdapat subjek predikatnya, tapi sudah memiliki suatu pengertian yang sempurna. Lalu untuk gerund, contohnya adalah cooking makes them fun. Di sini cooking adalah dari kata to cook, diubah menjadi gerund menjadi cooking, yang artinya memasak. Cooking makes them fun. Cooking di sini sebagai subjek, kemudian makes adalah predikat, them sebagai objek, fun sebagai komplement. Berikutnya adalah gerund phrase. Contohnya, cooking on holidays is the most favorite activity for my daughter. Cooking on holidays terdiri dari 3 kata, cooking, on, dan holidays, di mana headnya intinya adalah kata cooking, sehingga cooking on holidays ini kita sebut sebagai gerund phrase, berkedudukan sebagai subjek. Lalu contoh gerund phrase yang lain adalah getting the best score in math would not be hard for you. Getting the best score in math ini adalah juga gerund phrase, kemudian would not be ini adalah predikatnya, sedangkan hard for you masuk dalam komplement. Untuk infinitive sebagai subjek, contohnya adalah to err is human. To err adalah infinitive, sehingga di sini kedudukannya sebagai subjek, predikatnya adalah is, kemudian human adalah komplement. Lalu untuk infinitive phrase, contohnya to call our boss in a busy time will become a problem for us. To call our boss in a busy time, di sini ada to call. Ini adalah infinitive, ini merupakan inti atau head daripada sekelompok kata ini yang berupa infinitive. Maka to call our boss in a busy time itu masuk dalam kategori infinitive phrase dan posisinya sebagai subjek. Lalu yang bisa menduduki posisi subjek yaitu prepositional phrase. Misalnya, after 9 is a good time to ring. After 9, di sini ada after sebagai preposisi, after 9, maka ini disebut sebagai prepositional phrase, berkedudukan sebagai subjek, is-nya adalah predikat, a good time to ring adalah komplement. Kemudian yang adjective sebagai subjek, misalnya small is beautiful, di mana small di sini adalah adjektif, tapi di sini dia berkedudukan sebagai subjek.
Lalu juga ada adjektif sebagai subjek, misalnya slow and steady wins the race. Di mana slow and steady di sini adalah subjek berupa adjektif, kemudian wins adalah predicate, kemudian the race adalah objek. Yang terakhir adalah non clause, di mana non clause di sini contohnya adalah what you are dreaming may become true in the future. What you are dreaming ini adalah sekelompok kata yang terdapat subjek dan predikat. Subjeknya adalah you, kemudian predikatnya adalah are dreaming. Namun ini didahului oleh what, jadi menjadi what are you dreaming. Nah, ini berkedudukan sebagai noun clause. Kita tahu bahwa klausa adalah sekelompok kata yang ada subjek dan predikatnya, bisa berdiri sendiri atau tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang tidak bisa berdiri sendiri maka nanti bisa disebut sebagai subclause. Nah, what you are dreaming di sini ini berkedudukan sebagai subjek, may become adalah predikat, kemudian true in the future di sini masuk dalam kategori kelompok komplement. Nah, inilah penjelasan singkat mengenai apa saja yang bisa menduduki posisi subjek dalam kalimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.